Hari Kamis 14 April 2002 di malam Ramadan ke-12. Tuh, ya. Datang tamu kunjungan hebat nih dari Bapak Kana dari Pulau Ngandang, Kebantenan, Pulau Ngandang, Cikarang Utara. Ya Cikarang Utara bener ya, cabang Bungin, silaturahminya tuh. Di Ramadan 2022 bawa berkah di malam ke-12, di malam Jumat Ramadan 22, menghindarin banyak badai nah. Silaturahmi ngindarin banyak badai. Nih Bapak Kana buang rezekinya jauh-jauh dari Pulau Ngandang ke Tambun Selatan. Nah, nanti dengan niat tulusnya itu nanti dapat siapa yang menjalankan kakinya, dirinya, badannya dan rezekinya untuk silaturahmi pasti dapat balasan dari Gusti Allah. Dan nggak kehitung balasannya. Apalagi kalau dia ikhlas lillahi ta'ala, itu luar biasa balasannya dan mempercepat dikabulnya doa. Jadi kalau pengen lancar rezeki bukan amalan ya, tapi coba perbaiki silaturahminya, baik yang masih nyata, masih hidup dan maupun yang sudah tidak ada. Itu silaturahminya, apalagi di bulan Ramadan. Jadi menghindarkan bala juga silaturahmi. Yang kedua, di dalam Ramadan itu banyak kita baca Qur'annya nah, dan banyakin sedekahnya nah. Sedikit-sedikit aja daripada banyak cuma keingetan percuma. Kalau sedekah diingetin mah percuma, nggak bakal jadi. Nah, sedikit kalau kita lupakan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan terus kita lupain, hanya Allah yang tahu, itu luar biasa hasilnya. Banyak itu rusak satu doa, banyak rusak satu amalan karena kurang menjaga silaturahminya terhadap sesama, terhadap alam, terhadap Gusti Allah gitu. Karena sebenarnya Gusti Allah itu ya yang ciptain kita, jadi kita tuh milik Allah. Yang kita namanya cuma berupaya doang. Jadi kalau itu semua kebijakan dari Allah semuanya. Tapi kalau nggak ada upaya juga, nggak ada usaha juga, ya percuma. Banyak orang yang nggak pandai menjaga silaturahminya, padahal dia suka ibadah banyak-banyak, dia suka sedekah banyak-banyak, tetapi ternyata silaturahminya kurang terjaga gitu. Apalagi kalau di dalam hatinya tumbuh satu penyakit apa tuh namanya, kedengkian. Kedengkian itu sangat membahayakan karena menghancurkan sebuah amalan itu. Jadi silaturahmi itu nggak mesti jauh, nggak mesti deket, atau nggak mesti itu. Yang penting ikhlas gitu sama siapapun, baik yang sudah meninggal, wafat, ataupun yang masih ada, dijaga silaturahminya. Kenapa ya? Karena yang namanya beliau itu yang sudah wafat, meninggal, itu almarhum dan almarhumah itu kita perlu besuk juga, kita tengokin dengan kiriman doa. Kirimin doa, bukan mengkeramatkan, tapi menghadiahkan doa, karena mereka itu sebenarnya sangat membutuhkan doa-doa daripada anak cucunya, dan kita juga ada karena mereka. Jadi bukan mengkeramatkan, jadi dilempengin itu ya, bukan mengkeramatkan. Jadi kita harus banyak kirim doanya pada leluhur kita, bukan mengkeramatkan leluhur gitu. Tapi mendoakan almarhum dan almarhumah yang sudah wafat, meninggal, pulang ke rahmatullah. Itu adalah satu sunnah. Tapi kalau orang tua kita ya wajib lah. Kalau orang tua pribadi ya wajib.
karena doa-doa dari anak-anaknya itulah yang menambah kesegaran buat mereka yang di dalam sana. Jadi itulah salah satu bentuk wujud silaturahmi yang paling nyata. Jadi kemunduran usaha kita itu bukan berarti kita dijolimin orang terus, bukan, karena kita kurang silaturahminya, yang ngejaga silaturahminya kurang. Kemunduran kesehatan kita mungkin karena itu juga, silaturahminya kurang terjaga. Sama yang masih ada para tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, para guru-guru kita yang masih nyata ada hidup ataupun yang sudah tiada, sudah wafat. Jadi sekali lagi coba dilempengin, bukan mereka harus dikeramatin, bukan, tapi mereka kita doain biar diampunin semua salah dan dosanya, dilapangkan dalam kuburnya, diberi kemudahan. Dah semua yang masih hidup kita pun doain juga, semua orang-orang yang telah banyak baik pada kita biar tambah sehat, kalau lagi pada sakit disembuhkan sakitnya gitu, dimudahkan urusannya. Jadi itulah imbal balik dari silaturahmi yang ikhlas, pasti ada hasilnya, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, itu pasti ada hasilnya. Jadi untuk menerobos itu susah, karena banyak orang itu silaturahmi itu karena ada satu niat-niat yang tertentu. Kadang-kadang itu kurang tulusnya silaturahmi, ditumpangin niat-niat yang kurang baik. Dah kadang-kadang juga orang sama yang orang kurang banyak hartanya memales. Nah tapi itu Rasul aja, Umar bin Khattab saja, Abu Bakar, pada wali-wali aja mengunjungi semua, siapapun dikunjungin, baik yang orang kaya maupun orang tidak punya, tetap dikunjungi karena mereka itu saudara kita. Jangan berkunjung sama yang kaya aja, jangan kasih senyum sama yang kaya saja, tapi yang tidak banyak harta dicuekin, itu salah juga. Enak loh, bikin kuat, tahan lama, sehat, seger, lancar deras rezekinya karena menjaga silaturahminya di Ramadan di bulan April 2022. Karena itulah yang disukai nama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menjaga silaturahminya, itu Allah sangat suka itu. Hablum minan nas, itu sama semua manusia, bukan satu golongan manusia, tapi semua manusia kita harus berbuat banyak kebaikan. Bukan satu golongan, semua manusia. Dan kita tidak boleh memvonis manusia, karena yang menilai manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.